Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Nah, buat kamu yang lagi cari smartphone dengan harga 2 juta lebih dikit, lebih tipis-tipis, mungkin Vivo Y20 ini bisa jadi pilihan kamu. Karena saat video ini dibuat, ini harganya cuma 2.199.000 atau 2,2 juta kembali 1.000. Tapi mending kamu cek dari sisi video, di situ ada link untuk cek harga terupdate-nya. Kali aja dapat promo sob. Kali aja dapat harga yang lebih hemat. Dan untuk Vivo Y20 ini, kita mulai dari bodinya dulu ya. HP ini punya looks yang kelihatan mahal dengan bodi belakang yang glass-like, mirip kaca, dan tepian bodinya juga udah 2,5D. Dan bisa mantulin garis cahaya keren kayak gini. Bingkai kameranya juga kelihatan gaya sob. Yang saya punya ini warna down white, hadir dengan efek gradasi, jadi setiap kena pantulan cahaya, warnanya akan kelihatan lebih bagus aja. Ada juga sih pilihan warna lain, yaitu Nebula Blue, yang pastinya nggak kalah keren. Tombol volume dan power yang sekaligus sensor sidik jari ada di sisi kanan bodi. Posisinya berasa pas banget dan mudah dijangkau. Dan Vivo Y20 ini jadi desain side fingerprint dari Vivo yang pertama. Selain unlock HP jadi lebih cepat, kelihatan juga jadi lebih modern sih. Kalau di sisi kiri ada slot kartu yang udah triple slot sob. Bisa baca dual nano SIM dan udara micro SD sekaligus. Bisa baca semua kartu 4G di Indonesia. Mau yang kartu data aja atau yang bisa teleponan sekalian. Dan kalau kamu perhatiin, SIM tray-nya ini ada seal karetnya sob. Jadi HP-nya ini cukup aman dari percikan dan siraman air. Ya masih aman sih kalau misalkan kecelup sebentar, yang penting cepat-cepat diangkat. Yang penting nggak kerendam lama. Dan hampir semua lubang nih ngumpul di sisi bawah, mulai dari garis speaker, port micro USB, lubang mic, dan port audio yang cuttingannya udah halus, nggak berasa tajam di kulit. Asik nih, perkabelan jadi rapi kalau lagi colokin headset sambil di charge. Nah, kalau tampak depan hadir dengan gaya water drop notch dengan bingkai layar yang masih belum meramping. Dan dari sejak di pabriknya, HP ini udah dipasangin protective film atau anti gores. Jadi nggak perlu khawatir layarnya tergores. Secara desain dan build quality sih, ini udah berasa solid dan berasa bagus ya di genggaman. Apalagi walaupun baterainya ini gede, ini cukup berasa ramping sob. Di bagian layarnya, Vivo Y20 menggunakan layar IPS berukuran 6,51 inch. Resolusi layarnya ini HD Plus atau 720p. Dan rasio layarnya juga udah 20:9, jadi lebih asik buat main game maupun nonton karena layarnya lebih memanjang. Kualitas visualnya juga tetap bagus dan jernih dilihat dari berbagai sisi. Mau di kondisi outdoor juga masih tetap nyaman digunakan. Dan kalau kita lagi asik nonton, terus ada pesan yang masuk juga, kita tinggal tap aja notif pesannya kayak gini. Layar akan otomatis terbagi dua untuk tetap nonton sambil bisa baca pesan. Asik ya? Untuk kualitas suara speakernya juga bisa diandalkan untuk hiburan. Disetel dengan volume maksimal, kualitas suaranya masih cukup terjaga. Nggak sember dan juga nggak cempreng. Siapin earphone kamu buat dengerin suaranya kayak gimana. Kayak gini sob. We happy meet you. Thanks. Oh. Is that your home? Kind of big, isn't it? Hey, girl. Another What's your problem, big guy? This place is changing everyone. guy? Nah, Vivo Y20 ini punya kapasitas baterai udah 5000 mAh. Daya tahan baterainya udah awet banget. Rata-rata pemakaian saya tuh selalu lebih dari 2 hari, bisa bertahan tanpa charger. Sementara untuk proses pengisian daya baterai, chargernya punya output 5 volt 2 ampere dan isi baterai untuk penuh butuh waktu sekitar 3 jam. Ya nggak cepet sih emang, tapi buat saya sih nggak masalah. Karena ini kan HP pinter, kalau ngecasnya udah penuh, otomatis cut off sendiri. Dan saya biasanya ngecasnya saya tinggal tidur. Pagi-pagi udah penuh, yang penting kan baterainya awet. Sampai sore sampai malam nggak perlu ngecas lagi. Ya nggak? Terus Vivo Y20 ini juga sensor-sensornya udah komplit sob. Ada sensor gyroscope yang masih virtual gyro sih. Ya setidaknya HP ini udah bisa buat virtual reality. Sensor magnetik juga ada, jadi HP ini bisa fitur kompas. Untuk GPS navigasi juga udah aman lancar, posisinya cepat kebaca dan cepat kekunci. Deteksi lokasinya juga udah cukup presisi. Pokoknya aman lah kalau buat jadi penunjuk jalan. Ya selama Google Map-nya nggak error ya. Dan untuk keamanan biometrik, Vivo Y20 ini dibekali Ultra Fast Side Fingerprint, dimana sensor sidik jarinya ada di sisi samping kayak gini dan posisinya tuh ideal banget sob kalau saya bilang. Gampang banget disentuh dan cepet banget performanya. Sekali tap langsung kunci kebuka, nyaris nggak ada jeda. Sementara kalau untuk pengenalan wajahnya, ini juga sama cepetnya sob. Cepet banget ngenalin wajah kita untuk buka kunci. Yang penting di lingkungan yang berkondisi cahaya cukup ya sob. Ya kita juga bisa cukup angkat aja HP kayak gini supaya kamera ngeliat wajah dan kunci pun otomatis kebuka. Cepet juga, nggak pakai lama.
Asik banget ya. Selain itu sob, Vivo Y20 ini adalah smartphone Vivo pertama yang pakai chipset Snapdragon 460. Chipset yang performa tinggi tapi irit daya. Snapdragon 460 ini arsitekturnya udah 11 nm jadi irit daya. Clock speednya juga octa-core 1,8 GHz dengan Kryo 240 dan GPU Adreno 610 yang biasa dipakai di Snapdragon 665. Dan koneksi internetnya juga pasti udah lebih cepat karena udah LTE kategori 13. Kalau secara antuh-tuh nih, dengan paduan 3GB RAM dan 64GB internal storage, skor yang dicapai Vivo Y20 ini lebih dari 146.000. Dan selama saya pakai buat harian dengan aplikasi yang udah diinstal, nggak ada masalah, selalu aman dan lancar. Sementara kalau buat main game, ini juga udah cukup menghibur performanya. Untuk game sekelas Mobile Legends, udah support grafis high dan mode high frame rate. Dan saat main dengan grafis maksimal, kayak yang kamu lihat di layar nih, udah lumayan lancar aja sih mainnya. Visual pas hero ngeluarin skill juga bisa tampil dengan cukup baik. Ya, masih suka berasa drop frame sih kalau lagi main di setting maksimal. Tapi kalau setting grafisnya di set ke medium, udah nggak berasa lagi drop frame. Enak banget. Kalau buat main game COD mobile, HP ini sanggup jalanin game dengan settingan grafis mulai dari low max, medium max, high max, dan very high, very high. Nah, saya biasanya main di setting high dengan frame rate max, ya biar dapat frame rate maksimalnya. Dan hasilnya kayak gini sob. Lancar dan stabil banget grafisnya, detailnya dapet dan lancar jayanya juga mantep. Sementara kalau buat main sekelas PUBG Mobile, bisa sih buka game dengan settingan grafis mulai dari smooth high hingga balance medium. Dan kalau saya sih biasanya main di settingan grafis smooth high ya, supaya bisa dapet frame rate maksimal. Dan pengalaman mainnya gimana? Ya selama saya main aman lancar ya, nggak berasa drop frame, udah lumayan enak lah. Dan udah bisa banget buat mabar bareng. Ya cuma gyroscope-nya kurang maksimal aja buat main. Jadi selama main saya selalu manual. Pokoknya Vivo Y20 ini udah cukup enak lah buat main. Karena selain performanya mendukung, di gripnya, di tangannya, di genggamannya itu juga enak, mantep. Nah, kalau untuk kebutuhan selfie-selfie, Vivo Y20 ini punya kamera depan 8MP dengan bukaan lensa f1.8. Gede ya bukaan lensanya, f1.8. Biasanya bukaan lensa gede kayak gini tuh dipakai buat kamera utama, bukan buat kamera selfie. Dan kayak gini sob, hasil foto-foto selfie-nya dari Vivo Y20. Ya, saya bilang sih udah cakep ya. Detailnya dapat, tone warnanya juga cakep, cenderung natural lah kalau saya bilang, sama kayak aslinya. Udah bisa banget diupload ke sosial media tanpa perlu edit-edit. Cukup langsung upload aja. Sementara di sektor fotografinya, Vivo Y20 ini menyediakan 3 kamera sob, AI triple macro kamera. Dimana konfigurasinya dari atas ke bawah kayak gini sob. 13MP kamera utama dengan bukaan lensa f2.2. Terus 2MP kamera portrait dan 2MP lensa makro. Dimana untuk UI kameranya kayak gini ya sob. Di atas jendela bidiknya itu kita akan dapetin pengaturan LED flash, ada pengaturan HDR, ada pengaturan filter-filter, terus juga ada pengaturan rasio. Kita bisa pilih mau 4:3, full, 16:9, atau 1:1. Terus ada juga pengaturan untuk ke kamera setting. Nah kemudian di bagian jendela bidik bagian bawah ada lambang 1x yang artinya itu 1 kali perbesaran, dan 2x ini 2 kali perbesaran tapi secara digital. Sementara di pojok sini ada lens yang kalau di tap akan muncul untuk mengatur efek bokeh dan juga untuk pindah ke kamera super makro. Nah, sementara di bawah jendela bidik di sini kita bisa pilih nih mode-mode kamera yang biasa bisa kita pakai. Ada mode panorama, ada mode portrait. Di mana mode portrait ini kita bisa aktifin juga mode beautify-nya, face beauty ataupun mode postur, di mana kita bisa pilih nih gaya-gaya selfie yang keren. Jadi kalau kehabisan gaya, kamu bisa pilih dari sini, bisa lihat. Terus juga ada mode foto, ini yang paling sering kita pakai pastinya ya. Terus ada mode perekaman video. Dan juga more untuk mengakses mode-mode seperti live photo, mode slow-mo, mode time-lapse, mode dokumen, dan juga mode pro, di mana mode pro-nya ini kita bisa mengatur ISO. ISO-nya ini panjang ya, bisa sampai 3200. Shutter speed-nya ini bisa sampai 32 detik. Terus white balance dan juga pengaturan manual fokus. Komplit banget ya. Sayang aja di sini belum ada mode malam, night mode.
Kamu bisa lihat nih, hasil foto-foto dari kamera makronya. Bisa menangkap objek foto dengan detail dan jelas. Yang penting kamu harus pastiin kondisi cahayanya cukup saat pemotretan. Terus juga pastiin jarak kamera ke objek tuh ngepas, biar fokusnya pas, biar hasilnya maksimal. Terus kalau hasil foto-foto kamera utamanya kayak gini sob. Punya detail yang sangat baik dengan tone warna yang cenderung natural mirip aslinya. Dengan harga 2 juta lebih dikit, hasil fotonya masih bisa bikin puas. Sementara untuk foto potret dengan efek bokeh, blurnya cukup rapi walaupun dengan background yang cukup rumit. Ya, selama di kondisi cahaya yang cukup. Nah, ini menggunakan kamera depannya Vivo Y20 Y20. Kualitasnya seperti ini sob. Agak sedikit bergetar, agak sedikit berguncang karena emang belum ada stabilisasi untuk perekaman video di kamera depannya ini. Kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana? Gini sob. Ya, gini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya Vivo Y20 Y20. Kualitasnya masih agak bergetar ya, karena emang belum ada stabilisasi untuk perekaman video. Tapi untuk fokusnya sendiri, ini tuh udah lumayan cepet sob. Kita bisa lihat ya, perpindahan fokusnya tuh lumayan cepet. Vivo Y20 ini sistem antarmukanya menggunakan Vantage OS versi 10.5 yang udah berbasis Android 10, di mana tampilan UI-nya dibuat simpel tapi cakep, dengan experience harian yang enteng dan mulus. Kamu bisa pilih nih, gaya standarnya kayak gini, yaitu drawer style, di mana semua aplikasi disembunyiin, dan akan muncul kalau kita swipe up kayak gini. Atau kamu bisa juga pilih standar style, di mana semua aplikasi ditampilin di home screen. Ya, pilih aja gaya yang gimana yang kamu suka. Dan karena udah berbasis Android 10, Vivo Y20 ini juga udah bisa dark mode sob. Jadi kita bisa lebih nyaman natap layar lebih lama, karena warna latar yang berubah jadi gelap baik di sistem ataupun aplikasi populer. Terus HP ini juga punya Ultra Game Mode dan Multi Turbo 3.0, di mana termasuk juga Game Assistant yang mengoptimasi performa untuk menjalanin game. Kita juga bisa ngeblokir notifikasi, bisa juga blok panggilan masuk supaya main gamenya nggak keganggu. Ada juga nih 4D Vibration untuk ngasih tambahan efek getar saat main game PUBG, jadi mainnya makin berasa real. Dan banyak fitur lainnya yang bikin main game makin nyaman dan makin menyenangkan. Vivo Y20 ini juga masih nyediain fitur app clone, di mana kita bisa gandain aplikasi sosial media dan chatting. Jadi kita bisa nih login dan aktif dengan 2 akun sekaligus. Ada juga theme store, jadi kamu bisa pilih-pilih tema biar ganti gaya, atau mau cari-cari wallpaper keren, atau sekedar ganti font biar kelihatan beda. Vivo Y20 juga masih nyediain FM radio yang harus terhubung dengan earphone kabel sebagai antena. Jadi kamu bisa tetap dapat update lagu-lagu yang lagi ngehits dari stasiun radio kesayangan. Dan sebenarnya banyak lagi sih fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas karena terbatasnya durasi. Kalau kebanyakan yang dibahas, tambah panjang videonya. Ya, bisa dibilang Vivo Y20 ini punya performa yang cukup bagus. Memorinya juga cukup lega, dilengkapi dengan set fingerprint, desainnya juga cakep, baterainya juga awet, dan harganya juga cukup hemat. Bisa jadi pertimbangan kan buat dipilih untuk HP di harga kelas 2 jutaan lebih dikit. Dan menurut saya sih ini HP cocok buat kamu yang cari HP yang baterainya awet seharian buat menemani aktivitas seharian tanpa perlu keganggu sama charger. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob Vivo Y20 ini? Boleh dong komentarnya. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.